Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa fadallana bi nikmatil iman wal islam wa yahdina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul aliyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan ini Allah berikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah wabah corona. Kita husnudzon bahwa di balik itu Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya, termasuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur bahwa Allah juga memberikan kita nikmat hidup yang saat ini kita bisa menikmati bersama-sama. Ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan sesuatu, sudah kita rencanakan, sampun kita gondo-gondo, tetapi di akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, lah kok ngeletis tidak mendapatkan apa-apa, maka ini akan menimbulkan beberapa yang terjadi dalam diri kita ini. Ada yang resah, gelisah, ada yang sakit, ada yang memang sudah menetapkan dirinya, sudah tidak mau lagi. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah perjalanan hidup, menikmati walaupun memang tidak berhasil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah yang akan bisa dapat atau tidaknya kita bisa mempertahankan hidup yang diridhai Allah dan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedapat mungkin apa yang terjadi, apa yang menimpa pada diri kita ini harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Syukur, kita nikmati. Maka berkaitan dengan hati ini akan terjadi kalau tidak menerima pasti akan sedih. Tapi kalau kita menerima dengan sabar, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, agar supaya hati kita ini tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan adalah bagaimana agar supaya hati kita ini menjadi tenang. Maka di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allah sudah memberikan resep bagaimana agar hati kita ini mendapatkan bimbingan, yaitu tetap mengingat Allah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun kita mengingat Allah. Lebih-lebih seperti sekarang ini, berapa orang meninggal dengan lantaran wabah corona. Banyak orang yang sedih, merana, depresi, bingung, khawatir, jangan-jangan nanti kena.
Ini kalau tidak dikuatkan hati kita, maka akan berdampak yang sama. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan terhindar dari itu semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, hati yang tentram itu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan siksa. Kalau sudah berbicara tentang siksa, insan yang beriman terketuk hatinya sedapat mungkin membenahi ibadah kita, membenahi dalam pergaulan kita, membenahi akhlak kita, dan membenahi segala hal-hal yang kurang baik dibenahi supaya lebih baik dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hati yang dengan niatan ikhlas. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalamnya adalah beribadah, bukan karena yang lain, bukan karena ya yang lainnya lah, tapi hanya ingat ikhlas hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah hati yang di dalamnya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa apa yang diperintahkan dia jalankan dengan penuh rasa. Tadaruan dengan berharap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terkait dengan inilah yang dikatakan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang baik. Kemudian ada juga yang kedua, hati yang sakit ataupun qalbun marid, hati yang sakit, di mana mereka tidak menerima atau belum menerima apa yang terjadi, atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian timbul jiwa yang gelisah, jiwa yang marah, jiwa yang rapuh. Ini karena qalbun marid itu sendiri. Ya, maka Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menghimbau kepada kita untuk mohon kepada Allah agar supaya dikuatkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agama. Yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Baik marid maupun mayit ini termasuk dalam kategori hati yang rusak. Rusaknya hati ini karena ada beberapa hal. Disampaikan ada 3 hal. Yang pertama, melakukan hal-hal yang dikatakan maksiat. Maksiat itu kalau anak-anak muda itu dari asbabulnya dari maksiut, maksud, kemudian maksiat. Ini setidaknya dijauhi karena hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah untuk dihindari hal semacam akan menjadikan kamu. Yang kedua, karena memakan makanan yang subhan, makanan yang tidak jelas halal dan haramnya. Yang ketiga, jelas yang dimakan itu adalah hal-hal yang haram. Maka Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan, bimbingan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Aliyu, wahai Ali, man akala halalan sofadinuhu, barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka akan bening hatinya, maka akan bening agamanya. Jadi akan akan total, akan bening agamanya itu.
waraqa qalbuhu, dan akan empuk hatinya. Ini. Walam yakun lidakwatihi hijabun. Dan yang ketiga adalah kalau kita memakan makanan yang halal itu, maka permohonan kita kepada Allah tidak ada tabir, tidak ada aling-aling dalam niat. Jadi akan dimudahkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, man akala subuhat, barang siapa yang memakan makanan yang subhat, yang tidak jelas tadi, istabahati subhati istabaha alaihi dinuhu, maka akan tercampur agamanya, akan tercampur agamanya. Dalam hal ini adalah sudah tidak khusyuk lagi, sudah tidak sudah tidak murni lagi, tercampur dengan syirik, tercampur dengan kepentingan dunia. Watlam qalbuhu, dan yang kedua akan gelap hatinya. Gelap itu ya gelap, tapi masih bisa meraba, masih bisa merekam, tapi sudah gelap. Man akala harama, dan barang siapa memakan makanan yang haram, mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya itu sudah tidak bisa menerima, sudah tidak bisa membedakan, sudah tidak bisa memilih mana itu baik, mana itu yang buruk. Karena sudah mati hatinya itu. Ini sudah tidak bisa menerima apa-apa hal yang baik. Wa khafa dinuhu, dan akan ringkih agamanya. Ya runtuh, akan ringkih agama itu. Wa du'afa yakinuhu, dan akan lemah keyakinan. Wa hajaballahu ta'waduhu, dan ketika mohon kepada Allah itu ada penghalangnya, dalam artian itu sulit untuk dikabulkan. Wa qalat ibadatuhu, dan sedikit ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama untuk mengasah hati kita supaya hati kita tetap menjadi tentram, dimudahkan oleh Allah. Kemudian diharapkan agar supaya apa yang kita jalankan ini Allah memberikan ketenangan setiap kehidupan kita sehari-hari. Imam Al-Ghazali menyampaikan, carilah hatimu di 3 tempat. Yang pertama, sewaktu kamu bangun dan membaca Al-Quran. Tetapi kalau di situ tidak kau temukan hatimu, maka carilah ketika mengerjakan sholat. Kemudian kalau itu tidak ditemukan, yang ketiga adalah saat-saat kita duduk tafakur, mengingat akan kematian. Di bulan Ramadan itu ada yang namanya 10 hari terakhir itu ada i'tikaf untuk tafakur kepada Allah SWT, terlebih-lebih mengingat akan kematian. Dan kalau itu tidak ditemukan, beliau menyampaikan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pintalah Allah untuk memberikan hati yang baru. Karena sebenarnya saat ini engkau dalam keadaan tidak mempunyai hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan diberikan hati kita tetap tentram dalam kondisi apapun, dan
semoga puasa yang kita jalani ini puasa yang berharap menjadi insan yang bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.